Pernah kepikiran nggak sih kita ini sebetulnya ngapain di bumi? Seringnya kita bertingkah seolah-olah planet ini milik kita. Tapi gimana kalau ternyata peran kita itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia dari sekedar jadi pemilik? Intinya cuma satu pertanyaan kan? Kita ini penguasa atau penjaga? Apa kita diciptakan untuk menaklukkan alam atau justru untuk merawatnya? Percaya atau enggak, jawaban yang kita pilih bakal nentuin nasib semua yang ada di sekitar kita. Dari puncak gunung tertinggi sampai pot bunga di balkon rumah kita. Oke, buat nemuin jawabannya yuk kita mundur dikit. Kita bakal lihat sebuah mandat agung yang dikasih ke manusia. Sebuah tugas yang jujur aja sering banget disalahpahami. Nah, semua berawal dari sini. Dari sebuah obrolan kosmik antara sang pencipta dengan para malaikat. Coba deh, perhatiin satu kata ini. Khalifah. Kata inilah yang jadi jantung dari seluruh misi kita di bumi. Tapi, apa sih artinya khalifah itu sebenarnya? Dan disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Tafsir ekologi modern itu ngasih lihat kalau khalifah itu bukan berarti raja yang bisa seenaknya mengeksploitasi. Jauh dari itu. Khalifah itu ya seorang penjaga, seorang manajer. Tugas kita itu merawat, memakmurkan, dan menjaga harmoni alam yang udah sempurna ini. Jadi, ini bukan soal kekuasaan, ini soal amanah. Tapi, tunggu dulu. Ternyata ide nunjuk manusia jadi penjaga itu nggak langsung diterima gitu aja loh. Muncul sebuah keraguan besar, dan keraguan ini justru datang dari makhluk yang paling taat. Coba deh, kita renungin sebentar. Para malaikat, makhluk yang nggak pernah berhenti memuji Tuhan, justru mereka yang nanya. Mereka ngelihat ada potensi kerusakan dalam diri kita. Mereka khawatir bumi yang indah ini bakal hancur. Pertanyaan mereka ini bukan protes ya, tapi ini tuh wujud kepedulian yang tulus banget sama ciptaannya. Terus apa jawaban sang pencipta? Jawabannya ada di dalam diri kita. Kita dikasih anugerah yang nggak dimiliki makhluk lain, yaitu akal dan ilmu. Kemampuan buat belajar, buat ngasih nama, buat ngerti fungsi segala sesuatu, kemampuan buat ngelola sistem yang rumit. Nah, inilah alat yang dikasih ke kita. Potensi buat jadi penjaga yang hebat, bukan perusak, asal kita mau gunain dengan benar. Oke, dengan potensi sebesar itu, pastinya ada aturannya dong. Ada satu aturan emas, satu pedoman utama yang jadi pegangan buat setiap khalifah. Coba perhatiin frasa ini. Sesudah Allah memperbaikinya. Ini penting banget. Artinya, bumi ini diserahin ke kita dalam kondisi yang udah sempurna, udah seimbang, udah bagus. Tugas kita itu bukan jadi developer yang rombak total, tapi jadi konservator yang ngejaga. Jadi, larangan jangan merusak ini adalah arahan paling fundamental yang pernah ada. Oke, kita udah ngobrolin konsep besarnya. Sekarang, yuk kita bawa obrolan ini lebih dalam, masuk ke hati kita. Karena menjadi penjaga sejati itu bukan soal perintah dari luar, tapi panggilan dari dalam. Di sini nih, kita kenalan sama konsep yang indah banget. Namanya Niti Harti, memahami dengan hati. Konsep ini ngajarin kita kalau nanam pohon itu bukan cuma soal ngambil cangkul terus gali tanah. Bukan. Ini tuh keputusan batin, sebuah deklarasi dari dalam diri kita buat merawat kehidupan, yang lahir dari rasa empati. Yuk kita coba latihannya sekarang sebentar aja. Kalau perlu, pejamkan mata. Coba pikirin satu makhluk hidup yang paling kamu sayang di dunia. Mungkin anak, orang tua, kucing, atau siapapun. Rasain deh, ada dorongan kuat buat kelindungin dia kan di dalam dada? Udah kerasa? Sekarang, ambil rasa sayang yang kuat itu, terus salurin ke pohon di luar sana, ke sungai yang ngalir di kota kamu, ke bumi yang kita pijak. Nah, itulah Niti Harti, mengubah rasa cinta jadi aksi nyata. Nah, pas keputusan dari hati tadi jadi tindakan nyata, kayak nanam pohon misalnya, disitulah keajaiban terjadi. Aksi kecil kita itu ternyata dampaknya melampaui diri kita sendiri. Jadi warisan kebaikan yang gak akan pernah putus. Ini loh salah satu konsep paling keren dalam Islam, sedekah jariyah, amal yang pahalanya ngalir terus. Satu pohon yang kita tanam adalah contoh sempurnanya. Tiap kali ada burung makan buahnya, tiap ada orang yang ngadem di bawahnya, tiap serangga yang hidup di batangnya, semua itu jadi aliran pahala yang nggak berhenti buat kita. Bahkan lama setelah kita nggak ada. Lalu, ada pesan ini. Dan ini mungkin yang paling dahsyat dari semuanya. Coba bayangin, kiamat udah di depan mata, dunia mau berakhir, tapi di tangan kamu ada satu benih pohon. Perintahnya jelas, tanam. Ini ngajarin kita kalau tugas merawat dan menumbuhkan harapan itu nggak pernah ada kata selesai, bahkan di detik-detik terakhir sekalipun. Ini puncak optimisme. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya ya, menjadi khalifah itu ternyata bukan soal kekuasaan, bukan soal menancapkan bendera dominasi. Ini soal kehormatan, kehormatan buat jadi penjaga.
Misi kita adalah menanam harapan, merawat kehidupan apapun bentuknya, dan ninggalin bumi ini dalam keadaan yang lebih baik dari saat kita datang. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apa peran kita, tapi apa tindakan kita. Aksi nyata itu nggak butuh momen yang besar-besar kok. Ia lahir dari satu langkah kecil. Jadi, setelah dengerin semua ini, aku pengen ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Pohon harapan apa yang bakal kamu tanam hari ini?